Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Abrahman, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Program studi ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik dari ujian kompetensi sosiologi komunikasi, yang mana 4 topik tersebut saya akan jelaskan dan saya akan upload di YouTube. Selamat menyimak dan ditunggu keseruannya. Topik selanjutnya adalah digital culture, yang mana hal ini menjadi apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana teknologi dan internet memainkan peran sentral. Terdapat berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan perubahan budaya dan cara interaksi sosial di media sosial. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, X, dan LinkedIn adalah contoh klasik dari digital culture. Individu menggunakan platform ini untuk berbagi momen, berkomunikasi, membangun jejaring sosial, dan mempengaruhi opini publik. Nah, dalam konteks sosial media, saya menggunakan Instagram, TikTok, X, Facebook, tapi saya aktif di Twitter, Instagram, dan TikTok. Dimana dalam budaya tersebut memang kita dapat mempengaruhi bagaimana budaya dan cara interaksi sosial. Contohnya adalah ketika kita berbagi momen. Nih, saya jujur saja, pengalaman pribadi saya, kita berbagi momen di sosial media saya adalah momen dimana saya harus kelihatan bagus fotonya, perfect fotonya. Dan jarang sekali ketika saya memperlihatkan atau mempertunjukkan di sosial media adalah hal-hal yang buruk. Karena apa? Itu adalah branding. Itu adalah personal branding kita, yang mana personal branding tersebut harus dibangun di sosial media. Dan untuk sosial media tersebut juga banyak interaksi jejaring sosial yang jaraknya antar satu orang dan orang itu cukup jauh. Dan saya pun merasakan, saya bisa berhubungan dengan orang yang di Kalimantan, walaupun saya berada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain, yang mana hal tersebut lagi-lagi adalah dibentuk oleh digital culture yang sekarang luar biasa pesatnya. Selanjutnya adalah meme dan viral culture. Contohnya ada meme yang sedang viral, atau pokoknya ada video-video yang viral, itu saya mengalami juga. Wow, di sosial media tersebut sangat kencang banget ketika sesuatu dibahas dan viral. Itu di sosial media manapun itu bakalan dibahas secara terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya, sampai dimana masyarakat di sosial media itu bosan dengan meme atau viral yang sedang hangat-hangatnya. Podcast dan streaming juga, saya juga pernah podcast, juga saya pernah streaming. Dan ya walaupun tidak sering ya, untuk podcast dan streaming ya bisa dihitung pakai sekali 2 kali. Selanjutnya belanja online dan e-commerce. Ya seperti kita ketahui, e-commerce dan belanja online sekarang contohnya di TikTok Shop juga yang kemarin hampir ditutup, cukup disayangkan, namun juga sangat aneh sih ngelihat harga di TikTok Shop itu memang jomplang banget murahnya dibanding all shop e-commerce lain. Karena fenomena belanja online ini memang mempermudah dari segi ongkir dan segala macam. Kita tidak perlu datang ke offline store, tapi kita tetap menunggu di rumah walaupun memang ada jangka waktu 2-3 hari. Fenomena di belanja online juga saya pernah merasakan juga, gimana transaksinya dan segala macam. Selanjutnya ada dunia pendidikan daring, di mana dunia pendidikan daring ini saya rasakan ketika COVID kemarin. Itu memang luar biasa merubah tatanan kehidupan dunia kayaknya, di mana kita harusnya offline menjadi online, semua dialihkan menjadi online, yang itu luar biasa perubahan yang signifikan dalam kehidupan global di masyarakat seluruh dunia. Bahkan ketika kita mengalami fenomena tersebut, ya hal itu memang menjadi yang hal yang luar biasa, dan kita bisa beradaptasi dengan fenomena tersebut. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai keempat topik yang menjadi ujian kompetensi dari sosiologi komunikasi, yang mana dari keempat topik tersebut menjadi pengalaman pribadi saya yang saya alami selama saya hidup, yang mungkin memang beberapa sama dengan orang lain, beberapa juga mungkin tidak sama.
Tapi saya pesan adalah dari fenomena ini bisa menjadi pedoman bagi kita bahwa dalam kehidupan bermasyarakat itu fenomena ini memang tidak bakal hilang. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik selanjutnya adalah public sphere atau ranah publik, merujuk pada ruang di mana masyarakat dapat berkumpul, berdiskusi, dan membahas isu-isu publik. Public sphere adalah konsep yang pertama kali dipernah oleh filsuf Jerman Jürgen Habermas. Jadi contohnya ada di media massa. Media massa seperti surat kabar, televisi, dan radio dapat menjadi wadah utama untuk membahas isu-isu publik. Program diskusi, editorial, dan laporan berita memberikan platform di mana masyarakat dapat memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam diskusi. Contohnya saya seperti ini. Sekarang kan ada Twitter, dan sekarang lagi masa-masa kampanye dan politik, dimana teman-teman ketika kita ngebuka Twitter ada tweet lewat mengenai salah satu paslon, di situ kita bisa nge-tweet dan komen nih mengenai bagaimana hasil debat dari capres tersebut, cawapres tersebut. Nah, akhirnya kita bisa mendiskusikan sesuatu mengenai hal-hal yang penting. Tidak terapa juga hal yang nggak penting juga bisa didiskusikan dalam ranah publik tersebut, karena balik lagi sosial media dan ranah publik itu menjadi sebuah kebebasan bagi masyarakat, apalagi pengguna sosial media, yang tidak ada batasnya dalam mengetikkan apapun dan berpendapat apapun dalam ranah publik. Nah, satu sisi juga positif, satu sisi juga negatif, dan dua hal tersebut memang selalu bersinggungan. Di pengalaman pribadi saya ketika saya ada di ranah publik, contohnya ketika di sosial media tadi saya bisa berdiskusi mengenai isu-isu apa nih yang sekarang lagi kenceng. Misal kemarin tentang isu-isu cawapres kita yang mana kabarnya melanggar kode etik di MK. Nah, saya berpendapat lah di situ, terus ada yang membalas pendapat saya, terus saya berbalas-balasnya, akhirnya itu menjadi debat publik, yang mana debat publik tersebut ditonton oleh semua pengguna sosial media, di mana kita memberikan komentar di sosial media tersebut. Selanjutnya protes dan demonstrasi. Nah, sayangnya saya di protes dan demonstrasi ini tidak pernah terjun langsung secara offline atau secara di lapangan, tapi protes dan demonstrasi saya lakukan lewat media sosial. Lagi-lagi sosial media, karena memang tidak saya salahkan, dan ada dua opsi. Ketika kita memang tidak berkenan untuk demonstrasi secara langsung, kita juga bisa mengambil jalan secara online, yang mana sekarang bobot dan fungsi untuk protes dan demonstrasi itu sama-sama kuat, offline maupun online, karena sosial media merupakan media yang mana hal tersebut, apapun isu yang sedang dibicarakan, apapun isu yang sedang hangat sedang dibicarakan, ketika kita taruh di sosial media, maka akan menjadi isu publik. Orang-orang melihat isu apa yang sedang hangat, apa yang didemonstrasikan, apa yang sedang diprotes. Itulah luar biasanya sosial media. Itu pengalaman pribadi saya mengenai debat publik. Juga saya pernah debat publik sini, baik yang secara langsung di tempat-tempat luar atau melalui platform online, merupakan contoh konkret dari public sphere. Debat ini dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ahli atau bisa untuk membahas isu yang penting bagi masyarakat. Saya juga pernah seperti itulah mengenai public sphere ini, di mana kita membahas isu-isu publik di ranah publik, dan itu terbuka untuk umum, di mana ketika kita berkomentar di sosial media, ketika kita beropini di sosial media, maka tidak memungkiri akan ada debat publik di situ, akan ada tanggap saling menanggapi, yang mana hal tersebut outputnya bisa positif juga negatif, tergantung dari kita membawakan opini dan tanggapan yang kita berikan, seperti itu. Topik yang kedua adalah mengenai budaya konsumen atau consumer culture,
yang mana merujuk pada masyarakat di mana perilaku konsumsi, pembelian, dan kepemilikan benda menjadi elemen penting dari identitas dan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pengalaman saya mengenai consumer culture ini, yang pertama itu loyalitas terhadap merek. Nah, saya itu pernah di suatu waktu itu dalam jangka waktu 1-2 tahun itu memiliki loyalitas terhadap brand atau merek baju ke Erigo contohnya. Nah, di situ saya terus-menerus repurchase untuk barang yang di brand Erigo karena saya rasa saya setia dengan barang tersebut dengan kualitas yang bagus. Nah, selain itu juga loyalitas terhadap merek juga saya sekarang dari mulai SMA itu memakai brand sepatu Ortus 8. Nah, di mana sepatu tersebut merupakan sepatu olahraga futsal yang mana dari SMA sampai sekarang saya kuliah saya terus-terusan memakai brand tersebut karena lokal, harga yang terjangkau, dan yang selanjutnya adalah kualitasnya juga. Jadi saya tidak sungkan-sungkan untuk loyalitas terhadap brand tersebut. Untuk tren mode dan gaya hidup, ketika pengalaman pribadi saya, ketika saya ada tren dan mode dan gaya hidup, saya itu kadang terlihat di sosial media ya. Sosial media memberikan referensi kepada saya mengenai tren fashion sekarang apa, tapi nggak semua tren fashion itu saya ambil. Ada beberapa hal yang saya ambil, ada beberapa hal yang saya sisihkan karena menyesuaikan dengan kecocokan dan juga kesesuaian dengan badan saya terutama. Selanjutnya juga pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial terhadap budaya konsumen itu sangat-sangat luar biasa kencang. Karena banyak di sosial media influencer, terutama sekarang sosial media TikTok ya, dimana mereka mempromosikan secara masif tentang fashion dan tren mode terkini, yang mana pengaruh tersebut secara nggak langsung masuk ke pikiran kita yang akhirnya kita implementasikan terhadap budaya pakaian kita. Sebenarnya hal itu tidak salah, tapi salahnya apabila kita terlalu berlebihan dan terlalu sering mengikuti yang akhirnya kita tidak punya identitas diri sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah pembelian impulsif. Budaya konsumen cenderung mendorong perilaku pembelian impulsif, diskon cepat atau penawaran terbatas dapat merangsang konsumen untuk membeli barang-barang tanpa pertimbangan yang matang. Nah, fenomena ini juga sangat-sangat ketika terutama kayak di Shopee ya, 12/12 akhir tahun pun awal tahun. Ketika kita ngelihat barang itu diskon dengan semisal harga 1 juta terus diskon sampai 80%, 90%, walaupun kita tidak membutuhkan barang tersebut, karena kita ngelihat diskon, kita ambil, kita sikat, kita beli walau kita tidak membutuhkan barang tersebut. Nah, fenomena ini disebut dengan pembelian impulsif yang mana kita tidak mempertimbangkan dengan matang atas apa yang kita beli dan atas apa keputusan kita yang telah kita lakukan, seperti itu. Selanjutnya adalah konsumsi barang elektronik. Benar, memang elektronik sekarang memang sangat-sangat luar biasa pesat majunya, yang mana ketika kita mengkonsumsi barang elektronik tersebut menjadi sebuah kemasifan, sebuah kebutuhan yang penting bagi kita ketika contohnya handphone lah. Handphone itu luar biasa, sebegitu pentingnya kita harus menggunakan handphone dalam menunjang kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu pengalaman saya dari budaya konsumen atau konsumen culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memberikan pengalaman saya mengenai fans culture dalam pengalaman pribadi saya. Jadi fans culture sendiri adalah merujuk pada kelompok penggemar yang memiliki minat yang kuat terhadap suatu hal seperti film, musik, olahraga, atau bahkan tokoh publik.
Fans culture seringkali menciptakan komunitas yang kuat dan saling mendukung. Contoh yang saya alami adalah ketika saya memiliki minat atau rasa support ngefans sama suatu hal, yaitu olahraga, yang mana di olahraga tersebut, olahraga futsal, saya mengidolakan salah satu pemain yang namanya adalah Firman Ardiansyah. Nah, di situ saya memiliki rasa rasa keingintahuan mengenai bagaimana perjalanan dari Firman tadi. Akhirnya saya ikut komunitas futsal, saya belajar futsal dan lain-lain, yang pada akhirnya saya memiliki hobi yang sama, kegiatan yang sama, dan juga jalan-jalan yang sama. Itu saja saya